Tumbuh-tumbuhan adalah saudara tertua manusia yang memberikan sumber energi bagi kehidupannya. Begitu juga sebagai sumber inspirasi yang memberikan sejuta manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Tidak terkecuali dengan tumbuh-tumbuhan yang bernama ilmiah Spondia spinata atau warga Bali sering menyebutnya dengan nama daun cemcem, yang ternyata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM di Desa Penglipuran. Halo sahabat, kali ini kita berada di Desa Penglipuran dan kita akan membahas tentang peran UMKM terhadap eksistensi loloh cemcem Penglipuran. Jadi, loloh cemcem adalah minuman khas Desa Wisata Penglipuran yang diwariskan oleh leluhurnya terdahulu dan bisa eksis hingga saat ini karena peran UMKM di dalamnya. 3 hal yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai aspek sejarahnya, mengenai proses produksinya, dan sistem pemasarannya. Loloh cemcem adalah minuman herbal yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utamanya. Dalam budaya Bali, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai minuman herbal dapat digolongkan dalam usada taru permanu yang memanfaatkan entitas tumbuh-tumbuhan sebagai sumber energi yang memberikan kesehatan dan kebugaran pada diri manusia. Sejarah loloh cemcem itu sendiri itu berasal dari latar belakang warga Penglipuran yang notabene-nya adalah petani. Jadi kita adalah masyarakat agraris yang mana sebagian besar masyarakat kita dulu itu bekerja di kebun. Nah, kemudian kalau di kebun itu minuman yang paling dekat dengan warga kita, yang paling gampang dicari itu adalah kelapa muda pada dasarnya. Di kelapa muda itu sangat salah satu minuman favorit petani kita zaman dulu. Nah, kemudian di kebun itu juga ada banyak varian daun-daunan yang bisa diramu. Nah, salah satunya adalah daun cemcem atau keloncing itu sendiri. Kita disebut dengan daun keloncing atau daun keloncing. Nah, itulah yang kemudian diramu oleh masyarakat kita, dicampur dengan air kelapa, diisi garam, diisi cabai, ya, seperti rujak yang pada umumnya kita kenal. Itu taste-nya atau rasanya itu hampir sama dengan rujak. Ya, kemudian lama kelamaan itu diproduksi menjadi minuman, kemudian dikenal oleh layak banyak menjadi loloh cemcem. Ada tiai ketut kunil tiang ngadep loloh uli tahun 85 tiang loloh ngentuk kaji lesung ten cara janine ngagon mesin tiang ada loloh di rurunge ngajarang ngelodang 1 gelas di 500 rupiah mau daging kacang nyun emer tiang ngajarang ngelodang. Nama saya Iwayan Sandio, yang mempunyai usaha UD Mertasari atau loloh cemcem yang sejak berdirinya dari 1985, yaitu dari turunan dari mertua saya. Saya sebagai generasi kedua dari produksi loloh cemcem, yaitu loloh cemcem Ibu Kunil, dan diproduksi oleh UD Mertasari. Tahap produksinya dari kita pemetikan daun, kita petik daun. Setelah kita pisahkan daun dari 7 tangkai dari atas ke bawah, kita cari, karena produksi loloh cemcem identik warna dari daun itu sendiri, maka kita petik yang warnanya agak hijau dari 7 tangkai ke bawah, kita petik, lalu kita pisahkan antara daun dan batang, lalu kita pisahkan ini seperti ini, lalu cuci dengan air yang mengalir. Dan setelah dicuci, lalu kita giling pakai mesin untuk penghancuran daun cemcemnya. Setelah itu kita remas begitu. Setelah diremas-remas, lalu disaring
Setelah disaring, penyaringan pertama kita pisahkan ampas dengan sari daun cem-cem. Kita campur dengan garam, cabai, asam jawa, gula merah. Lalu kita lagi remas-remas dan kita lagi saring lagi kedua. Penyaringan kedua itu setelah penyaringan kedua baru kita campur dengan kelapa muda. Kalau daun cem-cem ini minimal 30 sampai 40 kilogram per hari. Kalau produksi lolo cem-cemnya itu berasal dari 40 kilogram menjadi sekitar 700 sampai 1000 botol per hari. Ketahanan lolo cem-cem itu paling 1 hari 1 malam karena kita mempergunakan bahan pengawet seperti gula merah dan garam. Kalau kita mau lebih lama, kita bisa menyimpan di tempat seperti kulkas atau mesin pendingin, itu bisa 5 sampai 7 hari. Menurut penelitian, loloh cem-cem yang berbahan daun cem-cem atau Spondia spinata ternyata memiliki kandungan savonin, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan alami dan antimikroba, juga sebagai vitamin C, robon lansia, atau cocok sebagai minuman kesegaran. Kalau pemeriksaan, karena kita tetap dibina dari Desperindag, dan Desperindag juga memberi saran untuk kita uji lab. Kita sudah pernah uji lab dan juga dipantau dari Dinas Kesehatan hampir 3 bulan sekali kita diperiksa atau dicek itu untuk higienis lolohnya itu. Kalau izin IRT-nya sudah, karena dari badan IRT, dari badan kesehatan sudah lolos dari uji, langsung kita dikasih nomor uji IRT-nya. Kalau pekerja di loloh, kalau di loloh itu ada 5 orang. Kalau ada lain yang untuk penglebalan itu ada lagi karyawan, untuk di bidang air ada lagi itu karyawan. Sekitar ada 10 orang semuanya. Iya, COVID memang sangat-sangat ini menekan karena di samping kurangnya aktivitas juga penjualan sudah menurun. Itu kita alami berapa hari ke depan itu sekitar 1 tahunan lah itu penurunan dari omset yang sudah kita jalani penjualan itu. Karena kita dari awalnya membuat loloh cem-cem itu, kita dengan menggunakan air yang sudah kita suling dan sudah dicek lab, itu airnya juga. Di samping loloh cem-cemnya sudah dicek lab, air sulingannya itu juga dicek lab. Makanya kita sudah menggunakan air higienis. Perkembangan loloh cem-cem tidak terlepas dengan perkembangan pariwisata di Penglipuran. Dengan embel-embel Penglipuran pada kemasan loloh cem-cem, ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap minuman herbal tersebut. Nama saya Bu Kembar. Saya salah satu pedagang loloh cem-cem di Desa Penglipuran. Di mana cari produk lolohnya, Ibu? Di toko Mertesari. Berapa jualnya satu botol, Ibu? Rp5.000. Teriring ramainya pariwisata, juga kan ada masukan dari masing-masing rumah-rumah itu menjual loloh cem-cem, sehingga adalah penambahan, artinya hasil sedikit. Selain dipasarkan di desa wisata Penglipuran, loloh cem-cem juga telah beredar di seluruh Bali. Hampir 90% di Bali, karena semuanya sudah tercover dari Denpasar, Kuto, Batu Gianyar, Tabanan, Buleleng. Cuma negara aja yang karena terlalu jauh jaraknya dari sini. Ternyata loloh cem-cem memberikan sejuta manfaat. Manfaat dari aspek ekonomi, manfaat dari aspek kesehatan, dan sebagainya. Untuk itu mari kita lestarikan kuliner di daerah kita, karena semakin kita lestarikan, semakin memberikan kesejahteraan.